Ya, pengen menikah dengan siap menikah itu beda teman-teman. Kenapa sih pengen menikah itu perlu dicek? Buat apa sih menikah? Wong tanpa menikah aja udah bisa bonceng yang sana sini, ya kan? Jalan berdua, bahkan balik kita jadi pelanggan laki-laki dan perempuan. Onani sudah menjadi hal yang biasa. Kemapanan itu bisa dicari secara bersama-sama. Memang logikanya seperti itu teman-teman. Ketika seorang suami dan istri memiliki persepsi atau tujuan yang sama, mereka bisa kok berkolaborasi, membuat sebuah bisnis dan menjalankannya secara bersama-sama dan tentunya sukses bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi bareng aku Awal Ponlove, tentunya dalam acara Mendadak Podcast. Ini udah tag yang keberapa kali teman-teman karena ada tetangga yang lagi pakai mesin greda bunyi nyek nyek. Nanti kalau misalkan ada biarin aja lah ya. Yang penting di sini saya niatnya mau sharing ke teman-teman semua. Oke teman-teman, kali ini temanya agak berbeda ya dari sebelumnya karena tema kali ini agak spesial teman-teman, yaitu tentang tips menikah. Oke teman-teman, kalian para jomblo yang mungkin sebentar lagi mau menikah, aku senior kalian mau sharing ke kalian semua tentang bagaimana cara atau tips untuk menikah. Karena gini teman-teman, kita itu manusia, kadang memiliki pemikiran seperti ini. Dia calonku cocok nggak ya buat aku? Atau jangan-jangan nanti ketika kita menikah malah justru bermasalah atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu wajar teman-teman, karena kita manusia ya kan, kita bukan Allah, bukan malaikat, jadi kita nggak ngerti apa yang nanti bakalan terjadi di kehidupan kita, di rumah tangga kita ke depan. Maka ya perlu kita memiliki ilmunya. Nah, ilmunya ini kita nggak bisa dapatkan di toko-toko sebelah ya, kita harus banyak mencari literasi, ya kan, mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, nanti kefahaman itu akan muncul dengan sendirinya. Teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan ya. Pertama, ketika kita mau menikah, kita harus cek dulu teman-teman, keinginan kita, sebesar apa sih kita pengen menikah. Karena takutnya kita nikah tuh bukan bener-bener pengen nikah teman-teman, tapi karena iseng atau ngikutin tren gitu kan. Karena memang ada kadang suatu saat gitu ya, kapan hari ada tren nikah muda, akhirnya banyak orang yang ikut nikah muda dan rumah tangganya berakhir dengan berantakan ya, karena nikah bukan untuk beribadah tetapi nikah untuk ngikutin tren itu tadi. Nah, makanya kita perlu untuk mengetahui seberapa ingin diri kita ini menikah. Apakah kita benar-benar pengen menikah atau cuman ikut-ikutan tren gitu kan. Kenapa kepengen menikah itu perlu dicek ya. Pengen menikah dengan siap menikah itu beda teman-teman. Kenapa sih pengen menikah itu perlu dicek? Karena gini teman-teman, di luaran sana orang yang nggak ngerti tentang Quran hadis, ketika mereka sebenarnya mereka masuk dalam kategori pengen menikah, tetapi karena bagi mereka buat apa sih menikah, wong tanpa menikah aja udah bisa bonceng yang sana sini, ya kan, jalan berdua, bahkan balik kita jadi pelanggan laki-laki dan perempuan. Onani sudah menjadi hal yang biasa. Itu kan sebenarnya kalau mereka mengkaji Quran hadis, maka mereka akan berpikir bahwa seharusnya gue ini nikah nih. Nggak bisa kalau kayak gini diterusin, diikutin, itu kan hawa nafsu teman-teman. Tetapi ketika kita mengetahui tentang aturan Quran hadis, sadar, wah ini nggak benar nih kalau gue terusin kayak gini jomblo, sedangkan gue kepingin menikah, bisa-bisa melanggar terus nih gitu kan. Akhirnya kita memutuskan diri untuk menikah. Loh, berarti itu nikahnya bukan karena ibadah dong mas, itu karena hawa nafsu. For your information, bahwa orang menikah itu nggak mungkin nggak memiliki hawa nafsu. Semua orang pasti memiliki hawa nafsu, kecuali kalau yang nggak normal ya teman-teman. Tetapi beda halnya ya, ketika hawa nafsu ini kita arahkan menggunakan aturan-aturan Allah dan Rasul, maka hawa nafsu itu akan menjadi pahala buat kita semua. Tetapi ketika hawa nafsu ini kita gunakan atau kita arahkan dengan aturan-aturannya setan,
dengan cara-cara setan ya, maka itu akan berbuah dosa gitu teman-teman. Jadi kita nggak usah ngomongin itu hawa nafsu, itu ibadah, nggak usah. Kita cukup berbicara atau berjalan bergerak dalam kaidah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama itu ya teman-teman, kalau kita udah siap untuk nikah, maksudnya udah pengen untuk nikah, ya udah kita ikuti dengan aturan Allah dan Rasul. Kita nikah gitu kan, jangan pelanggaran terus gitu. Lalu yang kedua, kita harus menyiapkan mental teman-teman. Jadi kategori mental di dalam pernikahan itu banyak banget teman-teman. Ya kita bahas beberapa aja ya. Yang pertama, kita harus ngecek apakah kita tuh sudah memiliki mental siap menafkahi anak dan istri kelak ketika kita menikah gitu ya. Nggak harus kaya teman-teman. Kadang orang kaya kalau dia tidak memiliki mental menafkahi anak dan istri, ya dia tidak akan mau menafkahi anak dan istrinya. Tapi beda halnya meskipun dia katakanlah miskin ya, tetapi mental menafkahi atau tanggung jawabnya terhadap anak dan istrinya itu luar biasa, ya maka dia akan selalu berusaha bagaimana caranya ya, dengan segala keterbatasan dia selalu berusaha untuk menafkahi anak dan istrinya. Untuk mencapai keputusan kita nikah apa enggak, aku nikah enggak ya, itu nggak usah nunggu aku belum mapan, belum kaya, aduh nggak bisa nikah. Jangan begitu teman-teman. B.J. Habibie ya, salah satu presiden kita itu pernah mengatakan, kalau nggak salah begini ya, waktu itu di interview Mbak Nana, beliau berkata bahwa nikah itu nggak usah nunggu mapan, nggak usah nunggu kaya dulu, karena kemapanan itu bisa dicari secara bersama-sama. Memang logikanya seperti itu teman-teman. Ketika seorang suami dan istri memiliki persepsi atau tujuan yang sama, mereka bisa kok berkolaborasi, membuat sebuah bisnis dan menjalankannya secara bersama-sama, dan tentunya sukses bersama-sama. Tetapi ketika kita hanya berpikir, wah ini aku belum kaya, kayaknya nggak dulu deh nikah, padahal keinginan sudah ada. Akhirnya apa? Ketika seperti itu terjadi pacaran atau minimal chatting-chattingan, dan akhirnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah gitu kan. Justru malah melanggar terus ya kan. Makanya kita nggak usah jadi orang kaya, nggak usah kaya dulu, nggak usah jadi direktur. Cukup kita punya mental siap menafkahi anak dan istri, itu udah bisa. Sahabat Nabi itu ada ceritanya ya. Waktu itu saya pernah membaca, pernah dikajikan, ada riwayat tentang sahabat Nabi yang dia ingin menikah ya kan. Lalu Nabi bertanya, kamu punya apa di rumah gitu kan? Oh saya nggak punya apa-apa Nabi. Lalu akhirnya ditanya lagi, kamu punya nggak sih cincin-cincin dari besi gitu, dari baut-baut motor gitu, ada nggak sih gitu kan? Dicari di rumahnya, ternyata nggak ada juga gitu kan. Akhirnya ditanya, yaudah sekarang kamu punya hafalan dari Al-Quran nggak? Ada Nabi. Akhirnya Nabi menikahkan sahabat tersebut dengan wanita tersebut dengan mas kawin, yaitu hafalan Al-Quran. Insya Allah seperti itu hadisnya ya, bisa dikoreksi kalau salah. Itu menandakan bahwa harta itu nomor kesekian lah. Nanti yang paling penting apa? Yang paling penting itu mental kita. Siapkah kita di dalam bertanggung jawab nanti ketika kita menjadi seorang suami gitu loh. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang mental siap menghadapi segala permasalahan di dalam rumah tangga. Teman-teman, yang namanya kehidupan berumah tangga, jangankan kita manusia ya, Rasulullah SAW saja itu memiliki masalahnya sendiri gitu teman-teman. Kemarin ya, belum lama ini, baru-baru ini saya dikajikan hadis di dalam kitab Talak ya, bahwa pada saat itu Nabi itu dikelilingi oleh istri-istrinya, tapi yang disebut di dalam riwayatnya itu ada Aisyah dan Hafsah, dan di luar rumah itu ada beberapa manusia yang mereka tidak diperbolehkan masuk oleh Nabi. Lalu tapi Nabi memperbolehkan masuk kepada Abu Bakar dan Umar pada waktu itu ya. Lalu ternyata kejadiannya itu begini, bahwa istri-istrinya Nabi itu menuntut Nabi dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan Nabi. Sampai akhirnya Nabi mengatakan begini,
kamu kalau minta dunia aku kasih gitu kan. Wong nabi itu kalau doa mau gunung Uhud jadi emas itu bisa kok. Tetapi kamu bukan jadi istri saya, atau kamu saya cerai. Pilihannya kamu boleh atau tetap menjadi istriku, tetapi ya terima aku nabi apa adanya aku gitu loh. Nabi memberikan dua pilihan seperti itu. Singkat cerita, kedua istrinya memilih nabi dengan apa adanya nabi. Itu menunjukkan bahwa harta itu tidak lantas membuat orang itu kalau nggak punya harta terus nggak bahagia, nggak mati, ya nggak juga gitu loh. Yang paling penting itu apa? Kita bersyukur. Nah, di sini juga kita diajarkan bagaimana cara Nabi menyelesaikan masalah. Nabi itu tegas ya terhadap istrinya. Kamu kalau mau jadi istriku ya ikut aturanku, terima aku dengan apa adanya. Kalau kamu nggak mau jadi istriku, ya udah, silakan kamu pergi dari sini. Aku kasih harta yang banyak. Nah, itu sedikit kisah dari Rasulullah SAW. Lalu yang selanjutnya yaitu mental tentang bagaimana kita memiliki keilmuan untuk menuntun dan mendidik keluarga atau anak-anak dan istri kita kelak. Itu perlu kita punyai teman-teman. Kalau kita mau menikahi anak orang, kita nggak punya bekal ilmu baik dunia maupun akhirat, apalagi akhirat, ya jangan coba-coba ya kan. Nggak bisa seperti itu. Ketika kita mau berumah tangga ya minimal kita memiliki kefahaman agama yang kuat ya kan. Karena dengan kefahaman agama yang kuat itu akan mengeluarkan pemikiran-pemikiran kita tentang bagaimana kita harus bertanggung jawab. Dan poin selanjutnya ini yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir dan jangan sampai terjadi. Yaps, mental tentang bagaimana kita harus bertindak ketika ternyata kehidupan keluarga kita itu dikodar nggak baik. Ya kita kan nggak tahu ya namanya hidup ya. Bisa jadi pasangan kita berbuat serong, nauzubillah min dzalik. Bisa jadi justru malah kita sendiri ya, jangan sampai ya. Ini jangan sampai terjadi ya. Tapi seandainya itu benar-benar terjadi ya kan. Misal ya, ada seorang lelaki ternyata istrinya selingkuh. Selingkuh itu kan perbuatan yang biadab ya. Perbuatan yang biadab dan nggak bisa dipertahankan, itu sudah membatalkan nikah ya, fastu nikah gitu. Maka seorang suami ya harus mau mencerainya. Ya buat apa mempertahankan seorang istri yang tidak memiliki adab seperti itu gitu kan. Kadang-kadang juga ya ketika kita ditimpa dengan masalah yang seperti itu kadang-kadang ada orang yang ikut campur dengan masalah kita, sedangkan dia nggak ngerti bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Kita harus sabar, harus kuat, harus tabah gitu. Jangan sampai membuat kita lalai dan keluar tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasul ya. Yang penting kita seorang lelaki, kita memiliki prinsip ya, kita jalankan prinsip itu tentunya dengan aturan atau kaidah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah itu tadi ya poin-poin tentang kesiapan mental ya sebelum kita menikah. Lalu yang selanjutnya, carilah pasangan yang paham agama. Bukan cuma pasangannya doang, bahkan keluarganya juga. Karena itu sangat dibutuhkan ketika kita sudah menjalin atau membangun sebuah rumah tangga ya kan. Kadang kalau misalkan pasangannya doang yang paham tetapi keluarganya nggak paham ya, kadang-kadang keluarganya juga bisa mencampuri hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dicampuri gitu kan. Justru menjadi provokator dan lain-lain, itu adalah kekeliruan kadang-kadang. Makanya ya kita berusaha ya, nah, semua itu kan qadar, tapi kita harus berusaha mencari pasangan yang paham agama dan seluruh keluarganya syukur-syukur juga mengerti tentang agama ya. Karena Nabi juga kan pernah ya berpesan bahwa ketika kita mau menikah itu lihatlah kecantikannya, kekayaannya, terus nasabnya, lalu yang terakhir adalah agamanya. Dan ada kalimat terakhir itu ketika
kita tidak memperhatikan tentang agamanya, maka rusaklah hubungan rumah tangga. Maksudnya ya rusak gitu. Karena agama itu nomor satu teman-teman, yang paling penting. Kalau misalkan yang lainnya tidak ada, misalkan nggak cantik ya kan, nggak kaya, tetapi agamanya bagus ya, ya agama, maksudnya rumah tangga itu akan terjaga dengan sebaik-baiknya. Kalau ngomongin soal agama ya, agama itu ibarat angka 1 yang diikuti oleh beberapa angka 0 di belakangnya. Angka 1 diikuti 2 angka 0 menjadi 100, angka 1 diikuti 5 angka 0 menjadi 100.000, angka 1 diikuti 6 angka 0 maka nilainya menjadi 1 juta. Tetapi lihat ketika angka 1 ini diambil hilang, maka tidak ada nilainya sama sekali. Begitu juga dengan agama. Ketika kita memiliki kefahaman agama yang baik dan kita menjadi orang kaya, tampan, dan lain-lain, maka itu semua menjadi bernilai yang sangat tinggi. Tetapi kita kaya, kita tampan, dan lain-lain lah, pokoknya duniawinya itu pangkat, tetapi tidak memiliki agama. Agamanya nggak paham, sering melanggar dan lain-lain, maka ya dunia itu nggak akan ada apa-apanya, karena nanti di akhir dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tadi teman-teman, dan ini yang terakhir, tips dari saya yang terakhir. Sebenarnya masih banyak tips-tips yang lainnya, tapi ya nanti next episode lah ya teman-teman. Yang terakhir, kalau udah nemu orangnya, jangan lupa istiqoroh. Ini istiqoroh penting banget teman-teman, wajib lah ya. Istiqoroh itu bukan sekedar syarat teman-teman. Kadang-kadang kita tuh mau nikah istiqoroh, wah aku tak istiqoroh lah, biar biar menggugurkan kewajiban saya gitu. Pas mau nikah aku udah istiqoroh kok, dulu pas ada masalah dia cerita aku dulu udah istiqoroh kok, tapi dapatnya kamu. Padahal nggak seperti itu. Istiqoroh benar-benar istiqoroh teman-teman. Bahkan ada cerita ya bahwa seseorang ketika dia mau menikah itu mengistiqoroh seseorang itu nggak cukup sehari 2 hari, bahkan sampai bertahun-tahun gitu baru mendapatkan jawaban. Walaupun pada akhirnya dia tidak jadi menikah dengan wanita tersebut. Nah itulah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, ya kan. Kita istiqoroh itu benar-benar diniati untuk ibadah teman-teman. Niat istiqoroh, kalau misalkan dia cocok untuk aku, ya semoga dia bisa membuat aku lebih paham lagi di dalam agama, lancar lagi di dalam beribadah. Tetapi kalau tidak cocok, ya bukan jodohku, maka jauhkanlah dia sejauh-jauhnya. Itu salah satu keterangan dari pentingnya kita beristiqoroh teman-teman. Lalu yang selanjutnya tentunya nikah. Oke teman-teman, cukup segitu sharing kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman kalian ya sebagai informasi untuk mereka. Saya Alpolov, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.